Segala hormat, puji, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita bersyukur berjumpa bersama dalam waktu teduh pada pagi ini, edisi Minggu 9 Januari 2022. Bacaan kita Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Tuhan yang begitu baik, mengasihi dan memelihara kami, mengizinkan menikmati hari ini dalam hari Minggu Raya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berkumpul bersama dalam waktu teduh, menaikkan syukur pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, terlebih firman yang akan kami baca dan dengarkan, itu menjadi pedoman, menjadi suluh, menjadi kekuatan kami melangkah dan berjalan hari ini. Urapi kami ya Allah, dan tuntun kami ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Tema kita perempuan yang dipakai Allah. Misa baine na poparea tuang. Dalam tradisi orang Israel, perempuan biasanya tidak diperhitungkan atau tidak diberi tempat untuk berkarya atau untuk menyatakan pendapat mereka. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga perempuan sering dinomor duakan. Hal tersebut berbeda bagi Tuhan. Tidak hanya memakai laki-laki, tetapi ia juga memakai perempuan, yakni Deborah, menjadi hakim atas Israel. Deborah menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dalam hal berperang. Tetapi ia tahu siapa yang dipilih dan disuruh oleh Tuhan untuk maju berperang melawan Sisera, panglima tentara Yabin, yaitu Barak bin Abinoam. Barak sendiri pun sebenarnya telah menerima perintah Tuhan itu untuk bergerak maju melawan Sisera, panglima Kanaan itu. Tuhan pun sudah memberikan jaminan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera dan pasukannya. Namun walau demikian, ternyata Barak tidak cukup percaya diri untuk maju berperang. Sehingga ketika ia disuruh oleh Deborah untuk maju berperang, ia menjawab kepada Deborah
bahwa jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Deborah pun maju bersama dengan Barak untuk berperang melawan Sisera panglima Kanaan itu. Dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Namun demikian, Barak tidak mendapat kehormatan dalam perang itu karena Sisera tidak diserahkan ke dalam tangannya, melainkan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan, yaitu Yael istri Heber orang Keni. Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita, tetapi terletak pada cara Tuhan yang dapat memakai kita untuk mengerjakan maksud-maksudnya. Percayalah pada Tuhan, karena Dia dapat memampukanmu melewati segala rancangan-rancanganmu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Terus memampukan kami menjalani kehidupan ini, dan kami serahkan sepenuhnya hidup ini di dalam tangan Tuhan. Allah bekerja melalui kami untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan bagi dunia ini, bagi sesama kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Siara kehidupan kami hari ini, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Lindungilah kami semua, keluarga kami, dan jemaat Tuhan hari ini. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahkan hikmat bagi mereka, mengayomi dan menegakkan kebenaran di setiap daerah, bahkan di negeri ini. Berkati umat Tuhan yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, bersyukur karena keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Kami mendoakan orang tua kami menikmati hari tua, disehatkan. Yang bergumul mengalami tekanan kesulitan hidup, teguhkan iman mereka. Yang lalai sadarkan, yang berduka hiburkan dan kuatkan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah hari ini kami lalui dengan baik, dengan penuh cinta kasih dari-Mu. Ini doa syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.